Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita pada pertemuan yang lalu terkait dengan perjalanan setelah kematian. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan ya, awal dari perjalanan kita adalah kematian. Yang mana kematian itu sifatnya ada dua. Yang pertama apa? Yang pertama pasti, dan yang kedua adalah sifatnya mendadak. Kemudian setelah seorang itu dia meninggal dunia, dia dimasukkan ke alam barzakh, ke alam kubur. Yang mana alam barzakh atau alam kubur ini di dalamnya ada nikmat dan juga ada azab. Dan telah kita sebutkan malaikat yang ditugaskan untuk menanyakan seorang ketika dia berada di alam barzakh, man rabbuka, man nabiyuka, madinuka, ya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Ini disebutkan ketika seorang dia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka dia akan dipukul oleh malaikat ya dengan palu. Yang disebutkan palu itu apabila dipukulkan ke gunung maka gunung akan hancur. Dan malaikatnya ini disebutkan buta, tuli, dan bisu ya. Kemudian setelah seorang berada di alam barzakh, ketika datang hari kiamat, maka semua manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan di padang mahsyar. Ufatan uratan gurla, dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak bersunat. Matahari didekatkan sejarak 1 mil ya, sehingga seorang sangat kepanasan dan kehausan. Oleh karena itu disebutkan di padang mahsyar ini ada telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sifat daripada telaga Nabi disebutkan man syariba minha fala yadma abada. Siapa yang minum dari telaga tersebut maka dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Kemudian di padang mahsyar ini waktunya sangat lama sekali ya. Di padang mahsyar waktunya sangat lama sekali. Berapa lama? Ya, disebutkan fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Satu harinya itu seperti 50.000 tahun. Sehingga manusia pada kepayahan. Oleh karena itu mereka mendatangi ya para nabi, Nabi Adam untuk meminta syafaat. Tapi Nabi Adam tidak bisa. Kemudian Nabi Adam perintahkan mereka untuk datang kepada Nabi Nuh. Namun ternyata Nabi Nuh juga tidak bisa. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah. Kemudian beliau sujud dengan sujud yang lama. Maka kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu, wasal tu'tah, minta pasti akan aku beri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera dimulai penghisapan. Ini namanya apa? Syafaatul uzma ya. Kemudian setelah itu ada yang namanya pemaparan ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala memulai penghisapan, maka ada yang namanya pemaparan. Artinya semuanya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa disembunyikan oleh manusia. Kemudian setelah itu persidangan di antara para hamba.
ya, persidangan di antara para hamba. Bahkan hewan-hewan pun disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ditunaikan haknya. Dahulu kambing-kambing yang bertanduk suka menanduk-nanduki kambing yang tidak bertanduk, akan ditunaikan haknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ya dimulai penghisaban. Dan hisab ada dua. Yang pertama apa? Hisaban yasira, yaitu hisab yang mudah. Kemudian yang kedua adalah munaqasyah, yaitu hisab yang didetailkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam hadis, manu kisal hisab udzib. Siapa yang didetailkan hisabnya, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu mizan. Ya, pembahasan kita sampai di sini ya kemarin ya, yaitu timbangan. Dan timbangan pada hari kiamat itu sangat detail sekali. Ya, timbangan pada hari kiamat itu sangat detail sekali. Sehingga amalan kita yang kecil, yang remeh, baik, timbangan ya pada hari kiamat itu sangat detail sekali ya. Timbangan pada hari kiamat sangat detail, sehingga amalan-amalan kita yang kecil, amalan-amalan kita yang remeh itu tertimbang ya. Kalau di dunia kan, dunia ini timbangannya itu kurang detail. Kalau kita taruh debu di daun timbangan, ada efeknya atau tidak? Nggak ada efeknya sama sekali. Tapi timbangan pada hari kiamat itu sangat detail sekali. Sehingga hendaknya kita tidak meremehkan amalan-amalan yang kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang mengerjakan amalan meskipun sekecil zarrah, maka dia akan mendapatkan apa? Balasannya. Dan siapa yang mengerjakan amalan keburukan meskipun sekecil zarrah, maka dia akan mendapatkan balasannya. Zarrah itu apa, Pak? Kemarin sudah kita jelaskan. Ya. Zarrah itu debu ya, debu yang terlihat ketika ada cahaya matahari. Seperti kita pagi hari buka pintu atau buka jendela, masuk cahaya matahari, terlihatlah debu-debu yang berterbangan. Itulah zarrah. Yang kalau kita taruh di daun timbangan di dunia ini nggak ada beratnya sama sekali ya. Tapi di hari kiamat, kebaikan kita atau keburukan kita yang sekecil itu, seringan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antal akhaka biwajhin talik. Janganlah kalian itu meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man saqulat mawazinu. Siapa yang timbangan kebaikannya itu berat, fa huwa fi 'isyatir radiyah. Maka dia berada di tempat yang indah, di tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan kesenangan, yaitu berada di dalam surga. Wa amma man khaffat mawazinu. Dan siapa yang timbangan kebaikannya itu ringan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan tahukah engkau apa itu neraka hawiyah? Yaitu narun hamiyah, api yang dipanaskan. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, amalan apa saja yang bisa membuat timbangan kebaikan kita itu berat? Karena kita akan sangat merugi ya ketika nanti di hari kiamat amalan kita ditimbang, ternyata amalan kebaikan kita itu sangat ringan. Padahal ketika di dunia, amal saleh yang kita kerjakan itu pahalanya apa? Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan 10 sampai 700 ya. Sedangkan dosa maksiat yang kita kerjakan itu dilipat gandakan atau tidak? Ya, dosa yang kita kerjakan cuma ditulis satu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat merugi sekali ketika kita nanti pada hari kiamat ditimbang kebaikan kita ternyata apa? Ringan.
Maka amalan apa saja yang menjadikan timbangan kebaikan kita itu berat nanti pada hari kiamat? Yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini yang paling penting yang hendaknya kita perhatikan, ya, masalah tauhid. Ini hendaknya kita pelajari dengan baik, pelajari dengan sungguh-sungguh, kemudian kita amalkan. Karena tauhid ini yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Musa alaihi salam itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih." Ya Allah, ajarkan kepadaku sesuatu yang bisa aku gunakan untuk berdoa kepadamu, untuk berzikir kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka Nabi Musa berkata, "Kullu ibadika yaquluna hadza." Semua hambamu mengucapkan ini ya Allah. Disebutkan Nabi Musa tidak sedang meremehkan kalimat la ilaha illallah. Tapi Nabi Musa minta lebih diistimewakan, ya. Karena semuanya itu mengucapkan la ilaha illallah. Ada nggak yang lain? Ibaratnya demikian. Ya. Nabi Musa tidak sedang meremehkan la ilaha illallah, tapi ingin lebih diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah." Wahai Musa, seandainya langit yang 7 dan seluruh penghuninya selain aku, kemudian bumi yang 7 diletakkan di satu daun timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lain, maka akan berat apa? La ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid yang akan memperberat timbangan kebaikan seorang hamba nanti pada hari kiamat. Bahkan disebutkan juga dalam hadis yang sudah kita sebutkan ya pada pertemuan yang lalu, yaitu hadis bitokoh, seorang yang datang pada hari kiamat membawa 99 kartu. Semua kartu itu isinya adalah maksiat, semuanya. 99 kartu semuanya isinya dosa. Dan satu kartu itu disebutkan seluas mata memandang, atau sejauh mata memandang. Dan 99 kartunya isinya dosa dan maksiat. Ketika orang ini merasa dia akan binasa, akan dimasukkan ke dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa taala keluarkan satu kartu. Ya. Awalnya dia ini kira-kira bisa mengimbangi 99 kartu atau tidak ini satu kartu ini. Maka 99 kartu itu ditaruh di satu timbangan. Kemudian satu kartu ini diletakkan di timbangan yang lain, ternyata lebih berat satu kartu. Ternyata satu kartu itu isinya La ilaha illallah, ya. Jadi ini sekali lagi bahwasanya tauhid itu dapat memperberat timbangan kita nanti pada hari kiamat. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, ada seorang yang datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya engkau adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian dia maju berperang hatta kutil, sampai dia terbunuh dalam peperangan tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amila hadza yasiran wa ujira katsira." Orang ini mengerjakan amalan yang mudah, tapi dia diganjar dengan ganjaran yang sangat besar. Amalannya ringan, cuma sekedar mengucapkan syahadat alla ilaha illallah, ya, tapi kemudian dia diganjar pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama ya kisah yang dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya ketika mentafsirkan firman Allah dalam surat Al-An'am, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan juga hidayah. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengisahkan kisah riwayat yang dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika ada orang yang datang, dia kafir awalnya, kemudian dia hendak masuk ke dalam Islam. Maka dia datang ingin bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika dia datang, ditanya sama Nabi, "Aina turid? Kau mau kemana?" Maka dia mengatakan, "Uridu Rasulullah." Saya pengen ketemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Faqad asabtah." Kamu sudah ketemu sama orang yang ingin engkau temui. Ya, artinya saya sendiri ini Rasul, saya sendiri. Maka kemudian orang ini pun berkata, "Ya Rasulullah, alimni mal iman." Wahai Rasul, ajarkan kepadaku apa itu iman. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tashhad alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan wa tahujjul bait, puasa di bulan Ramadan dan berangkat haji. Maka kemudian orang ini dia masih kafir ya. Dia nanya sama Nabi apa itu iman, dijawab oleh Nabi. Setelah dijawab oleh Nabi, dia mengatakan aqrartu. Aku berikrar ya. Aku mengimani apa yang kau sampaikan. Kemudian setelah itu dia balik ingin melanjutkan perjalanan. Begitu dia balik ingin melanjutkan perjalanan, kaki kudanya terperosok. Akhirnya dia jatuh, kepalanya terbentur dan langsung meninggal dunia. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta dibawakan orang ini, bawa orang ini kepadaku. Kemudian para sahabat mengatakan, "Wahai Rasul, dia sudah meninggal dunia." Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya orang ini disuapi buah-buahan di surga karena dia meninggal dalam kondisi lapar, sehingga malaikat turun menyuapi ya orang ini buah-buahan dari surga. Padahal keimanannya lama atau tidak Pak? Keimanannya hanya ucapan akrar tuh, aku imani, aku berikrar dengan apa yang kau sampaikan. Cuma di situ saja keimanannya, singkat keimanannya, tapi sudah menjadikan dia ya disuapi buah-buahan dari surga. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid itu benar-benar ya akan memperberat timbangan kebaikan seorang nanti di dalam pada hari kiamat. Tauhid yang bagaimana? Pastinya tauhid yang sebenarnya ya. Artinya kita benar-benar memahami daripada syarat-syarat la ilaha illallah, kemudian kita amalkan ya kalimat tauhid tersebut, karena ada sebagian orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak memahami kalimat tersebut sehingga dia tidak amalkan. Oleh karena itu dia pagi hari mengucapkan la ilaha illallah 100 kali, tapi setelah itu dia datang ke dukun misalkan, minta kepada dukun, minta supaya dagangannya dilariskan. Ini cocok nggak dengan ucapan la ilaha illallah? Nggak cocok ya, tidak cocok. Harus ya kita ketika kita mengucapkan la ilaha illallah itu kita memahami, mengilmui apa yang kita ucapkan, kemudian kita mengamalkannya. Ini amalan yang pertama yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, amalan yang bisa memperberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat adalah akhlak ya. Akhlak yang mulia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laisa syai' athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan nanti pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak cukup hablun minallahnya yang bagus, tapi kita harus perhatikan juga hablun minannas, hubungan kita kepada sesama manusia
ya, baru bisa menjadikan kita selamat nanti pada hari kiamat. Ya, kita perhatikan akhlak kita. Tadi disebutkan bahwasanya akhlak itu akan memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa innar rajul la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qa'im. Sesungguhnya seorang itu dengan akhlaknya yang mulia itu bisa menandingi derajatnya orang yang suka puasa di siang hari dan sholat di malam hari. Jadi misalkan kita ini orangnya pelor apa Pak? Nempel molor ya. Dan kalau sudah molor susah banget. Sehingga kita jarang sholat malam. Dan juga kita orangnya nggak bisa nyium bau makanan. Ya, udah makan nih di sini sarapan, lewat penjual gorengan, beli atau enggak Pak? Kadang-kala beli, udah makan gorengan, lihat ada lagi makanan, makan lagi ya. Sehingga kita nggak bisa yang namanya puasa sunnah, itu susah sekali. Tapi kita seorang yang memiliki akhlak yang mulia. Orang-orang duduk sama kita itu senang. Kehadiran kita itu dinantikan. Orang suka bergaul dengan kita, muamalah dengan kita. Maka meskipun kita ini sholat malamnya kurang, puasa sunnahnya kurang, tapi kita bisa menandingi mereka yang rajin sholat malam, rajin apa? Puasa. Inilah akhlak. Ya. Wa innar rajul la yudriku bi husni khuluqi darajatas shaimil qa'im. Sesungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia, dia bisa menandingi orang yang suka puasa dan suka apa? Salat malam. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, orang yang paling dekat tempat duduknya nanti denganku di surga, siapa? Ahasinukum akhlaqah, yaitu orang yang paling mulia akhlaknya. Jadi orang yang paling mulia akhlaknya, orang yang paling dicintai oleh Nabi, dan tempat duduknya nanti di surga dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, akhlak mulia ini pemberat timbangan pada hari kiamat. Kenapa? Karena disebutkan wa innahu fi nafsi ibadatun azimah. Kalau tidak salah ini perkataan daripada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Karena akhlak itu merupakan ibadah yang sangat agung, yang kalau seandainya kita ketika di masjid kita bergaul dengan akhlak yang mulia, itu diganjar pahala oleh Allah. Kemudian kita pulang ke rumah ketemu keluarga kita, istri kita, anak kita, kita juga bermuamalah dengan mereka dengan akhlak yang mulia. Nanti setelah itu kita berangkat ke kantor, kita ketemu sama teman-teman kita, kita berakhlak mulia. Itu argo pahala kita jalan terus, ya. Di jalan raya kita berakhlak mulia, ada orang klakson kita sabar, ada orang nabrak motor kita sabar. Maka argo pahala jalan apa? Jalan terus. Makanya akhlak yang mulia itu pemberat timbangan kita nanti pada hari kiamat, karena kalau kita berhias dengan akhlak yang mulia dimanapun kita berada, itu argo pahalanya jalan terus. Ya. Maka kita berusaha untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Apa itu akhlak yang mulia? Akhlak yang mulia itu apa? Akhlak yang mulia itu apa? Ya, akhlak yang mulia itu disebutkan definisinya adalah badlun nada wa kafful adha was-sabru 'alal adha wa wajhut taliq. Akhlak yang mulia itu adalah badlun nada, suka memberi. Suka apa? Memberi. Ya, baik dengan harta, waktu maupun tenaganya. Karena ada kalanya orang itu dia nggak punya harta, maka dia mengorbankan apa? Waktunya, memberi waktunya, memberi tenaganya, menyumbangkan apa? Tenaganya. Oleh karena itu biasanya di kampung ada kerja bakti, ada yang sumbang tenaga, ada yang sumbang apa? Sumbang gorengan, ya. Sumbang kopi 1 renceng atau 5 renceng, kemudian pamit sama Pak RT, Assalamualaikum, ya. Dia nggak bisa ikut karena ada kondangan atau ada acara, sehingga dia sumbang apa? Sumbang makanan. Yang nggak punya acara, nggak punya duit, dia sumbang apa? Sumbang tenaganya. Dan ada yang sumbang tenaga sekaligus sumbang apa? Sumbang hartanya. Jadi badlun nada, dia suka memberi, ya, beri harta maupun tenaga maupun waktu. Ya, kadangkala kita dicurhati sama teman kita. Ya, kadangkala ada waktu enggak? Bener enggak, Pak?
Ada waktu nggak? Saya pengen ngobrol sebentar. Ya, maka ini yang pertama. Orang yang punya akhlak yang mulia, orang yang dikatakan memiliki akhlak adalah yang dia suka memberi. Kemudian kaful ada, dia menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Dia menahan dirinya untuk tidak menyakiti orang lain, baik dengan gangguan fisik kah, atau dengan kata-kata kah, atau buat keributan. Misalkan di rumah kita malam-malam gedor-gedor, ya, lagi mau masang apa pakai palu, ya. Ini ganggu tetangga atau tidak? Ya, kita ganggu. Semalam saya potong-potong daging, saya pukul-pukul gini. Tahu-tahu di tetangga itu dia gedor-gedor juga temboknya, wah ini berarti isyarat, ya. Saya pikir dia nggak dengar, karena pelan-pelan, bukan lagi gedor-gedor tembok, tapi lagi motong-motong daging. Ternyata apa? Terdengar sampai tetangga. Jadi kita menahan diri untuk tidak menyakiti tetangga kita, ya, baik dengan lisan kita. Karena apabila kita ini suka menyakiti tetangga atau menyakiti orang lain dengan lisan kita, kita bisa jadi nggak selamat dari neraka. Karena disebutkan ada seorang wanita yang dia rajin sholat. Ditanya oleh Nabi Sallallahu, ditanya, ya, seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang wanita, wahai Rasul, taqumul lail, dia suka sholat malam, watasumun nahar, suka puasa di siang hari. Akan tetapi itu dijirona habilisaniha, dia suka menyakiti tetangga dengan lisannya. Maka apa komentar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita ini. Hiya finnar, tempat dia di dalam neraka. Ya, jadi akhlak yang mulia adalah kaful ada, menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Kemudian as-sabru alal ada, sabar ketika disakiti. Ketika kita diganggu, kita apa? Sabar. Ya. Ketika ada daun dari tetangga kita jatuh ke rumah kita, kita marah atau tidak, Pak? Ya, kita sabar. Ya. Rumah kita terkotori dengan sampah-sampah mereka, kita apa? Sabar. Pernah diceritakan ada seorang, ya, bertetangga dengan orang Yahudi. Kemudian ketika orang ini yang Muslim ini sakit, dikunjungi sama tetangganya yang Yahudi. Ini udah sekian lama mereka bertetangga, ya. Kemudian ketika tetangga yang dimasuk ke dalam rumah orang ini, dia mencium bau yang tidak enak. Dia mengatakan, ini bau dari mana nih, kok nggak enak sekali? Maka dia mengatakan, itu bau dari solokan situ. Itu solokan dari rumahmu ngalir ke rumah saya. Kotoran-kotorannya ngalir ke rumah apa? Dia. Maka orang itu tanya, sejak kapan ini? Oh, udah puluhan tahun ini. Sejak kita bertetangga ini sudah apa? Ngalir. Dia nggak komplain ternyata. Melihat kesabarannya yang sangat luar biasa ini, akhirnya orang Yahudi ini mengatakan, sodorkan tanganmu, aku ingin masuk ke dalam agamamu. Ya. Ternyata dengan akhlak, dengan kesabaran, bisa menjadikan seorang itu masuk ke dalam agama Islam. Ya. Jadi kita berusaha untuk bersabar ketika kita disakiti, meskipun kita boleh untuk membalas, ya, atau komplain. Tapi kalau kita memilih untuk bersabar, maka itu bagian daripada akhlak yang mulia. Kemudian akhlak yang mulia itu adalah wajhut tolik, wajah yang senantiasa berseri-seri, ketemu orang senyum, ya. Ini jangan kita remehkan, ini akhlak, ya. Kita ketemu sama orang senyum. Ya, kemarin kumpul sama teman-teman, kemudian ada yang nyeletuk, ya. Dia mengatakan, si fulan itu suka saya jadikan sebagai contoh. Kalau saya lagi kumpul sama teman-teman saya yang lain, saya juga ceritakan tentang si fulan. Si fulan ini ketemu sama siapa saja mesti senyum, ya. Dan saya ingat-ingat benar, orang ini kalau ketemu sama siapa saja senyum. Orang dikenal, nggak dikenal, itu senantiasa apa? Senyum, luar biasa. Ya. Jadi kita biasakan menjadi orang yang suka apa? Senyum. Ya, karena tadi sudah kita sebutkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antal akhaka biwajhin. Jangan engkau remehkan kebaikan sedikit pun, meskipun itu berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian amalan berikutnya yang bisa memperberat timbangan kita pada hari kiamat adalah zikir. Ya. Zikir ini ringan, tapi bisa memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalimatan khafifatan alal lisan
Thaqilatan fil mizan habibatan ilar rahman subhanallah wa bihamdi wa subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, namun dia berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu apa? Subhanallah wa bihamdi dan subhanallahil azim. Maka kita hendaknya senantiasa juga untuk berzikir. Ya, zikir ini mudah. Sambil nyetir mobil bisa nggak zikir? Ya. Mungkin kalau disuruh baca Al-Baqarah sambil nyetir susah. Ya, baca Ali Imran susah, benar nggak Pak? Karena nggak hafal. Kalau kita buka Quran bisa nabrak. Ya. Tapi kalau zikir subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, ini apa? Mudah. Maka kita perbanyak zikir. Di mana saja kita apa? Berzikir, asal jangan di kamar mandi. Ya. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu senantiasa apa? Berzikir di setiap keadaannya. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah mizan, timbangan, berikutnya ada zulmah, kegelapan. Jadi setelah ditimbang, kemudian terjadi kegelapan, gelap gulita. Ya. Setelah terjadi zulmah, maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan sirat. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan apa? Sirat, atau ada proses berikutnya. Perjalanan kita nanti setelah kematian yaitu dibentangkan sirat, dan sirat ini adalah ujian yang terakhir. Siapa yang berhasil melintas di atas sirat maka dia akan masuk ke dalam surga. Oleh karena itu disebutkan yang melintas di atas sirat ini tidak semua manusia. Yang melintas hanya orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik. Adapun orang-orang kafir mereka langsung dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Adapun yang akan melintas adalah orang-orang yang beriman. Semuanya orang-orang yang beriman akan melintas di atas apa? Sirat. Orang-orang munafik juga melintas di atas sirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya." Semuanya akan mendatangi sirat, mendatangi neraka, ya. Dan itu merupakan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami akan sungkurkan orang-orang yang zalim. Disebutkan ketika seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhu membaca ayat ini, beliau menangis. Ya, setiap orang akan mendatangi neraka, yaitu melintas di atas sirat, ya. Dan ini merupakan kepastian dari Allah. Abdullah bin Rawah itu menangis. Ketika dia masuk rumah masih dalam kondisi menangis, istrinya bingung, ditanya kenapa nangis, ya. Karena suaminya nggak jawab, cuma nangis-nangis aja, istrinya ikut-ikutan nangis, ya. Kemudian ditanya sama suaminya, kamu ngapain nangis? Maka kata istrinya, saya lihat engkau nangis, saya juga ikut nangis. Kalau antum suami masuk, nangis nggak ibu? Ya, ibu mah ngapain sih nangis-nangis? Ya, kita juga masuk lihat istri kita nangis, ngapain sih nangis? Kadang-kala istri kita nangis itu bukan karena baca Al-Quran. Gara-gara apa biasanya ibu? Nangisnya ibu? Nonton sinetron, ya, ngelihat drakor, ya, itu biasanya apa? Nangis. Ini kalau sahabat nangis baca apa? Baca ayat. Jadi ketika Abdullah bin Rawah nangis, ya, istrinya ikut nangis, maka istrinya tanya kenapa nangis? Maka Abdullah bin Rawah mengatakan, aku teringat dengan ayat ini, ya, wa imminkum illa waridua, setiap kalian akan mendatangi neraka, yaitu melintas di atas sirat, dan itu merupakan kepastian dari Allah. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jisiyah. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami sungkurkan orang-orang yang zalim. Setelah itu Abdullah bin Rawah mengatakan, fala adri ananju minha amla. Aku tidak tahu aku akan selamat atau tidak, ya. Ini sahabat, bagaimana dengan kita, ya? Maka semuanya nanti akan melintas di atas sirat. Orang-orang munafik mereka dikasih cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala awalnya. Jadi kita sudah sebutkan sebelum sirat itu ada apa? Zulmah, kegelapan. Sehingga melintas di atas sirat itu butuh cahaya. Maka orang-orang munafik dikasih cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mau melintas,
cahaya itu diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika cahaya orang-orang munafik ini diredupkan oleh Allah, orang-orang yang beriman pun berdoa. Yaquluna rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya untuk kami. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang munafik itu cahayanya diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surat Al-Hadid ayat 13. Allah mengatakan yaqul yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu duruna naktabis min nurikum. Orang-orang munafik laki-laki dan wanita itu berkata kepada orang-orang yang beriman, unzuruna, tunggu kami, naktabis min nurikum, kami numpang cahaya kepada apa? Kalian. Maka dikatakan kepada mereka irji'u, ya, baliklah kalian ke belakang, faltamisu nura, ambil cahaya kalian sendiri. Begitu mereka balik mau ngambil cahaya, faduriba bainahum bisur, maka Allah Subhanahu wa taala berikan tembok pembatas untuk apa? Untuk mereka. Jadi kita ketika akan melintas di atas sirat itu butuh cahaya. Orang-orang munafik cahayanya diredupkan oleh Allah. Adapun orang-orang yang beriman cahayanya itu berbeda-beda. Ada yang sebesar gunung, sebesar pohon, sebesar rumah, dan ada yang sejempol kaki. Sudah sekecil itu kadang nyala kadang mati. Kalau nyala jalan, kalau mati apa? Berhenti. Ya. Jadi untuk orang-orang yang beriman cahayanya berbeda-beda. Oleh karena itu orang-orang yang beriman melintas di atas sirat itu beda-beda kecepatannya. Disebutkan ya ada yang melintas di atas sirat itu bagaimana? Disebutkan al-mu'min alaihi qattarf. Ada yang melintas itu seperti kedipan mata. Ya, kedip udah sampai dia di ujung. Ya. Ada yang kalbar seperti kilatan cahaya. Wakari, ada yang sekencang angin yang berhembus. Wa ka'ajawi dil khail, dan ada yang seperti cepatnya kuda-kuda pilihan yang berlari dengan apa? Kencang. Warikab, dan ada yang seperti apa? Onta. Lambat tapi apa? Pasti. Dan mereka yang melintas di atas sirat itu ada 3 macam. Yang pertama adalah najin musallam, mereka yang selamat melintas di atas sirat. Kemudian yang kedua mahdush, yaitu dia tercabik-cabik tapi selamat sampai di surga. Dan yang ketiga adalah makdusun fi nari jahannam, dia tersungkur masuk ke dalam neraka jahanam. Ya. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana sirat itu? Bagaimana sirat itu? Disebutkan sifat daripada sirat itu ahaddu minas saif wa adaqqu minas sya'ar, lebih tajam daripada pedang dan lebih halus daripada rambut. Dan Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan mal jisru madhadatun mazallah, sirat itu miring dan menggelincirkan, ya, miring dan menggelincirkan, kemudian sangat tipis sekali. Dan sirat itu disebutkan sangat luas, sangat panjang. Ya, kenapa sirat itu panjang? Karena neraka itu sangat apa? Sangat luas. Ya. Jadi neraka, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu sangat dalam dan sangat luas. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya neraka itu sangat dalam? Ya. Apa dalilnya? Neraka itu sangat dalam. Dalamnya berapa? Dalamnya neraka 70 tahun, ya. Yaitu ketika ada batu yang dimasukkan ke neraka, dilemparkan dari permukaan neraka, itu sampai ke dasar setelah 70 tahun. Ya. Itu dalamnya neraka. Jadi ada batu dilemparkan itu sampai ke bawah dasarnya setelah 70 tahun. Kalau ada orang yang dijatuhkan dari lantai gedung ya 50 sampai ke dasar, berapa lama? Ya paling 1 menit sudah nyampe, ya 1 menit sudah nyampe di dasar. Kalau gedung lantai 50 kan sangat tinggi. Nah, pernah naik gedung lantai 25,
itu turun dari lift berasa kayak naik pesawat, kuping pengang, itu tinggi sekali, lama ya, artinya itu sudah cukup tinggi 25, bagaimana 50, bagaimana yang dalamnya itu 70 apa, 70 tahun. Dan seorang ketika dimasukkan ke neraka itu kepalanya duluan, jadi bukan kaki. Makanya Allah mengatakan wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Orang yang timbangan kebaikannya ringan maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ummuhu fa ummuhu, itu ditafsirkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab tafsirnya Juz Amma dalam surat Al-Qari'ah, itu artinya adalah otak ya. Itu artinya adalah otak. Sehingga seorang ketika dilemparkan ke neraka itu kepalanya duluan. Kira-kira ada orang jatuh dari atas ini ke bawah, kepalanya duluan, gimana? Pecah atau enggak? Ya udah pecah ya, udah enggak selamat. Padahal dijatuhkan ke sini ada 1 menitnya, enggak ada 1 menit. Bagaimana yang 70 tahun apa? Perjalanan. Jadi neraka itu sangat dalam. Kemudian neraka itu sangat luas, besar. Ya, oleh karena itu sirat, jembatan yang diletakkan di atas permukaan neraka jahanam menjadi apa? Panjang. Jadi sirat itu panjang. Kenapa panjang? Karena neraka sangat luas. Ya, neraka sangat besar. Apa dalil yang menunjukkan neraka itu sangat luas, sangat besar? Di antara dalilnya adalah disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yu'ta bi jahannam laha sab'una alfa zimam. Didatangkan neraka jahanam itu memiliki 70 ribu tali kekang. Wa ma'akul lizimamin sab'una alfa malakin yajrunaha. Dan setiap satu tali kekang ada 70 ribu malaikat yang menariknya. Jadi neraka itu punya 70 ribu tali kekang. Setiap satu tali kekang ada 70 ribu malaikat yang menarik. Berarti ada berapa malaikat yang menarik neraka? Ya. 4,9 miliar ya. 4,9 malaikat, 4,9 miliar malaikat yang menarik apa? Neraka. Yang menunjukkan neraka itu sangat apa? Besar sekali. Kemudian di antara yang menunjukkan neraka itu sangat besar adalah matahari dan bulan akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, matahari, bulan dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam neraka. Ini untuk membuat para penyembah matahari dan bulan itu semakin sakit. Kenapa? Karena ternyata Tuhannya dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Kemudian di antara dalil juga yang menunjukkan neraka itu sangat besar dan luas, yaitu penduduk neraka dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk neraka itu dibesarkan. Bagaimana besarnya penghuni neraka? Besarnya bagaimana? Disebutkan dalam riwayat, besarnya penghuni neraka itu jarak dari pundak ke pundak 3 hari perjalanan. Kemudian giginya penghuni neraka itu sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu berapa? Semalam kita pelajari apa? Lebarnya 2-3 kilo, panjangnya 7-8 kilo. Nah, itu giginya penghuni neraka dibesarkan seperti itu. Ya, ini gambaran yang disebutkan dalam riwayat ya, giginya sebesar gunung Uhud, pundak dari pundak jaraknya 3 hari perjalanan. Besarnya segede apa itu manusianya, Pak? Ya, besar sekali. Kenapa penghuni neraka dibesarkan? Supaya mereka itu merasakan azab lebih detail. Kalau kecil sekali pukul bisa apa? Mati. Tapi kalau besar dipukul, ditusuk-tusuk nggak mati-mati. Tapi dia merasakan sakit yang sangat luar biasa. Ya. Jadi penghuni neraka dibesarkan. Dan penghuni neraka itu sangat banyak sekali. Mana lebih banyak, penghuni neraka atau penghuni surga? Ya. Neraka atau penghuni surga? Penghuni neraka. Nabi Adam pernah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi Adam untuk memilih-milihkan anak keturunannya untuk dimasukkan ke dalam surga dan neraka. Maka Nabi Adam tanya, "Wa ma ba'tsun nar?" Berapa yang saya pilih untuk dimasukkan ke dalam neraka? Maka Allah mengatakan, setiap 1000, 1 di surga, sisanya berada di dalam neraka. Ya, jadi setiap 1000, 1 saja yang di surga, sisanya di neraka. Ya.
Ini menunjukkan bahwasanya penghuni neraka itu sangat banyak sekali. Kita lihat ya, penghuni neraka dibesarkan. Kemudian penghuni neraka sangat banyak sekali. Tapi ternyata neraka nggak penuh-penuh, ya. Neraka nggak penuh-penuh. Apa dalil yang menunjukkan neraka itu nggak penuh-penuh? Padahal penghuninya udah banyak dan dibesarkan tubuhnya oleh Allah, yaitu dalam surat Qaf, ya, neraka berkata, hal min mazid. Masih ada tambahan nggak ya Allah? Masih ada tambahan atau tidak? Ya. Ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya neraka itu sangat besar dan luas. Ya. Maka sirat, jembatan yang diletakkan di atas permukaan neraka jahanam ini sangat panjang. Jadi ini ujian yang terakhir ya. Ini ujian yang terakhir. Tadi apa? Sirat itu tipis, sehalus rambut, setajam pedang, miring, menggelincirkan, ya. Kemudian apa? Panjang. Setelah itu di sirat ada kalalib, ya, besi bengkok yang tajam yang siap mencabik-cabik setiap orang yang melintas di atas apa? Sirat. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yudrabus sirat baina dhahrai jahannam, diletakkan sirat itu di atas permukaan neraka jahanam. Fa'akunu ana wa ummati fi awwali man yajuzuha. Dan Nabi, aku dan umatku yang akan pertama kali melintas di atas sirat. Wala yatakallamu yauma idzin illa rusul. Dan pada hari itu tidak ada yang berani berbicara kecuali para rasul. Dan doa para rasul ketika itu adalah Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah apa? Selamatkan. Wa fi jahannam kalalib kasyauqis sa'dan. Dan di jahanam itu ada kalalib, besi yang bengkok seperti duri sa'dan. Artinya siap untuk mencabik-cabik orang yang melintas di atas sirat. Ya. Jadi orang melintas di atas sirat tadi gelap. Ya. Sirat gelap, licin, panjang. Ada besi yang siap mencabik-cabik. Kira-kira bisa selamat atau tidak, Pak? Ya. Mudah-mudahan bisa apa? Selamat. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Rintangan di sirat bukan hanya siratnya yang tipis. Bukan hanya ada kalalib. Tapi rintangan di atas sirat itu juga ada yang namanya rahim. Rahim berdiri di sisi sirat. Kemudian ada amanah, juga berdiri di sisi apa? Sirat. Maka siapa yang suka memutuskan tali silaturahim, dia akan ditarik masuk ke dalam neraka jahanam. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata qatih. Tidak akan masuk surga orang yang suka memutus tali silaturahim. Dan yang perlu diingat, silaturahim, menyambung tali silaturahim itu kepada kerabat. Karena istilah kita di Indonesia ini suka agak keliru, ya. Sama tetangga, ngunjungi tetangga namanya apa? Silaturahim. Ngunjungin teman namanya silaturahim. Reunian namanya apa? Silaturahim. Jadi kumpul sama teman-teman reuni disebut apa? Silaturahim. Itu silaturahim atau tidak? Itu bukan silaturahim. Silaturahim itu sama keluarga, sama kerabat, sama bapak, ibu, kakak, adik, itu silaturahim. Sehingga orang kadang-kala dia, anak sudah suka silaturahim, padahal dia sama bapaknya musuhan, dia sama kakaknya musuhan, sama adiknya musuhan. Benar nggak Pak? Kadang-kala kan ada orang itu dia sama kakaknya musuhan, sama kakaknya itu nggak pernah tegur sapa. Pernah saya minta sama orang, nomor HP kakak antum berapa? Berapa ya? Nggak punya dia. Nggak punya nomor kakaknya. Entah memang benar nggak punya, entah nggak mau ngasih. Ya. Jadi kadang-kala kakak adik itu suka bermusuhan. Tapi dia sama temannya dekat sekali, sama tetangganya dekat sekali. Maka kita ingat-ingat ancaman dari Nabi, la yadkhulul jannata qatih. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Karena rahim itu berdiri. Ya. Di sisi apa? Di sisi sirat, siap untuk menarik orang yang memutus tali silaturahim. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dampak seorang itu dia memutuskan tali silaturahim, dia bermusuhan kepada saudaranya, di antaranya adalah hilang keberkahan. Kita kalau suka ribut-ribut di rumah kita, sama kakak kita ribut, sama adik kita ribut, itu bisa hilang keberkahan. Kemudian yang kedua adalah kita ditunda untuk mendapatkan ampunan.
orang yang bermusuhan, terutama kepada kerabatnya, ditunda untuk mendapatkan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya pintu-pintu surga itu dibuka setiap Senin dan Kamis. Fayaghfirullah azza wa jalla likulli abdin la yusyriku billahi syai'a. Allah akan mengampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Illa rajulan, kecuali seseorang kana bainahu wa baina akhihi syahna. Dia bermusuhan dengan apa? Saudaranya. Maka orang yang bermusuhan dengan saudaranya itu dikatakan kepadanya, anziru hadaini hatta yastaliha. Tangguhkan untuk dua orang ini sampai dia apa? Berdamai. Anziru hadaini hatta yastaliha. Tangguhkan untuk dua orang ini sampai mereka apa? Berdamai. Maka mereka yang bermusuhan, tidak tegur-teguran, itu tidak mendapatkan apa? Ampunan, atau ditunda untuk mendapatkan apa? Ampunan. Kemudian di antara dampak daripada bermusuhan juga adalah salat tidak diterima. Ya, salat tidak diterima. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la tartafi salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Ada 3 golongan yang salat itu enggak naik dari kepalanya meski hanya 1 jengkal. Artinya tidak diterima oleh Allah. Siapa mereka itu? Di antaranya adalah wa akhawani mutasariman. 2 saudara yang saling apa? Bermusuhan, ya. Maka kita senantiasa menjaga tali silaturahim kita. Orang yang menjaga tali silaturahim itu ada 3, ya. Silaturahim ada 3. Yang pertama adalah yang penyambung tali silaturahim sejati. Penyambung tali silaturahim sejati itu bagaimana? Yang diputus tali silaturahimnya sama keluarganya, sama kerabatnya, tapi dia berusaha untuk terus menyambung. Jadi dia diputus sama saudaranya, dia suka dihina, dikucilkan, diremehkan, tapi tetap saja dia datang ke rumah kakaknya tersebut. Kadang-kadang kan adik itu kalau dikucilkan sama kakaknya, mau datang lagi nggak ke rumahnya, Pak? Biasanya udah nggak mau. Ayo ke rumah, nggak, ya. Diajak sama istrinya, ayo ke rumah abang, enggak, ya. Dia udah nggak mau, dia sudah sakit apa? Sakit hati. Maka penyambung tali silaturahim sejati, meskipun dia disakiti, dia tetap berusaha untuk apa? Menyambung. Yang namanya menyambung itu kan ada sesuatu yang putus baru disambung. Kemudian yang kedua adalah al-mukafi. Mukafi itu apa? Mukafi itu yang membalas. Ketika kakaknya datang ngunjungin dia, bulan depan dia yang datang ke rumah apa? Kakaknya. Kalau kakaknya kirim hadiah, besok dia juga balas kirim apa? Hadiah. Kalau kakaknya nggak kirim-kirim, nggak kirim-kirim juga. Ini namanya apa? Mukafi, ya. Saling balas-balasan. Nah, ini kebanyakannya demikian. Ya, kebanyakan silaturahim kita itu apa? Mukafi. Ya, kita saling balas-balasan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang memutus tali silaturahim, dan sudah kita sebutkan ancaman bagi mereka yang memutuskan tali silaturahim. Kemudian yang berikutnya setelah sirat, sebelum seorang itu dia masuk surga, ada yang namanya al-qantoroh, ya. Jadi setelah sirat ada namanya al-qantoroh. Apa itu al-qantoroh? Ada yang mengatakan al-qantoroh itu adalah lanjutan dari sirat, tapi tidak di atas permukaan neraka jahanam. Dia di pelataran apa? Surga. Jadi qantoroh itu jembatan. Ada yang menyebutkan dia lanjutan dari apa? Sirat. Ada yang mengatakan qantoroh itu jembatan tersendiri. Dia bukan lanjutan dari sirat, tapi dia jembatan tersendiri dan tidak di atas permukaan neraka jahanam. Dan qantoroh ini besar, luas, tidak sebagaimana sirat tadi yang tipis, ya. Sehingga al-qantoroh itu bisa menampung seluruh kaum muslimin, ya. Jadi mereka yang berhasil melewati sirat itu nggak langsung masuk apa? Surga, tapi dikumpulkan di al-qantoroh. Untuk apa mereka dikumpulkan di al-qantoroh? Untuk dikisos, ya. Untuk dikisos. Jadi untuk ditunaikan hak lagi. Mungkin ada yang belum selesai, ya. Seperti
orang-orang miskin yang meminta haknya kepada orang-orang kaya. Jadi di Al-Qantarah itu ada tuntutan lagi ya. Di antaranya adalah orang-orang miskin yang menuntut orang-orang kaya. Orang-orang kaya yang tidak menunaikan haknya, punya banyak harta tapi tidak dikeluarkan zakatnya. Padahal di depan rumahnya ada orang miskin, samping kanannya ada orang miskin, tapi dia tidak menunaikan apa? Menunaikan haknya. Maka orang-orang miskin ini akan menuntutnya nanti di Al-Qantarah. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Qumtu ala babil jannah." Nanti aku akan berdiri di depan pintu surga. Fa idza amatu man yadkhuluha al masakin. Kebanyakan yang masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang miskin. Wa ashabul jaddi mahbusun. Adapun orang-orang kaya mereka apa? Tertahan. Ya, orang-orang kaya belakangan masuk ke dalam apa? Ke dalam surga. Kemudian disebutkan di Al-Qantarah ini ada kisos untuk menghilangkan kejengkelan di dalam hati. Dendam-dendam yang masih tersisa itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuntutan hak di Al-Qantarah lebih ringan daripada di padang mahsyar sebelum sirat ya. Karena ketika seorang itu sudah sampai di Al-Qantarah, dia sudah akan masuk ke dalam apa? Surga. Sehingga ketika dimintai maaf atau yang lainnya, dia lebih mudah untuk apa? Memaafkanlah, ibaratnya seperti itu ya. Kalau di sebelum sirat kan orang pengennya narik amal saleh orang lain ya. Kalau sebelum sirat karena semuanya pengen selamat. Tapi di Al-Qantarah ini kan sudah pasti selamat, sehingga mereka tidak terlalu apa? Keras terhadap hak saudaranya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah Al-Qantarah maka orang-orang dimasukkan ke dalam surga ya. Tadi sebelum sirat itu ya, lintasan sirat tadi ada yang selamat dan ada yang masuk ke dalam apa? Ke dalam neraka ya. Wallahu taala alam. Mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum ditutup, mungkin bila ada yang bertanya dipersilahkan. Ada istilah bangkrut gitu. Istilah bangkrut itu istilah belum sirat atau sesudah sirat? Wallahu ta'ala alam. Ya, mereka yang bangkrut itu sebelum sirat ya. Ya, sebelum sirat mereka yang melakukan kezaliman kepada sesama hamba ya. Wallahu ta'ala alam. Artinya kalau sudah selesai di sirat itu hanya disebutkan untuk menghilangkan dendam dan kejengkelan. Karena biasanya kasus sudah selesai, kita menang. Tapi biasanya rasa jengkel masih ada, benar ya? Ya, kalau ada kasus kita mungkin dimenangkan, tapi ada rasa jengkel. Nah, rasa jengkel inilah yang disebutkan Allah Ta'ala alam dihilangkan nanti di sirat, ya, di Al-Qantarah ya. Wallahu Ta'ala alam. Jadi kalau mau yang benar-benar bangkrut, kemungkinan bisa menyebabkan orang masuk neraka itu. Ya bisa saja ya, orang-orang yang zolim itu bisa saja ya dia dimasukkan ke dalam neraka ya. Namanya juga disebut dengan apa? Muflis ya, artinya kebaikan-kebaikan dia habis ya, dan dosanya semakin menumpuk ya, sehingga mungkin saja dia dilemparkan ke dalam neraka. Wallahu ta'ala alam. Waalaikumsalam. Orang yang melintas di sirat itu ada yang berhasil, ada yang jatuh. Nah, nasib yang jatuh itu apakah dia mengulang lagi atau bagaimana? Wallahu ta'ala alam ya. Disebutkan wallahu alam ya, mungkin mereka nggak ngulang lagi ya, dimasukkan ke neraka, dicuci, nanti setelah sudah bersih itu langsung dimasukkan ke dalam surga ya. Saya belum mendapatkan ada riwayat seorang yang sudah dimasukkan ke neraka ketika mau dimasukkan ke surga lewat sirat lagi ya. Saya belum dapatkan riwayat demikian. Jadi bisa jadi wallahu ta'ala alam mereka setelah masuk ke dalam neraka dicuci, setelah dicuci mereka dimasukkan ke dalam surga, tidak melintas lagi di atas sirat. Artinya sirat ini sudah ujian yang terakhir ya. Kalau gagal ya berarti masuk ya neraka, tapi nanti kemudian dia langsung dimasukkan ke dalam surga setelah dicuci di dalam neraka. Wallahu
taala alam. Kalau sudah melewati sirat sudah surga ya. Mengenai yang orang yang tadi masuk neraka itu, apakah ada maksudnya dia pernah mendengar itu ada kesempatan dari teman-temannya yang nanti masuk surga itu untuk memberikan syafaat itu bagaimana? Iya, jadi ada riwayat menyebutkan ketika sudah selesai ya, artinya penghuni surga sudah masuk surga, penghuni neraka sudah masuk neraka, maka ada orang-orang yang dia kehilangan temannya, dia nggak dapati temannya itu di surga, nggak didapati, sehingga dia datang kepada Allah ya, disitulah dia benar-benar membela temannya, meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya tidak temui teman saya berada dalam surga, padahal dia dahulu sholat bersama kami ya, haji bersama kami, umroh bersama kami. Maka kemudian orang ini diperintah, pergilah engkau ke neraka, keluarkan orang-orang yang engkau apa? Kenal. Orang-orang yang engkau apa? Kenali ya, keluarkan dia dari apa? Dari neraka. Jadi namanya apa? Syafaat ya. Kita bisa memberi syafaat kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman yang kita apa? Cintai. Mereka-mereka yang sering beribadah bersama kita bareng, tapi ternyata tidak ada di dalam apa? Di dalam surga ya. Wallahu ta'ala alam. Mengenai mengenai orang yang dahulu waktu di dunia sudah dia ikhlas akan menunggu, itu bagaimana? Ya, wallahu ta'ala alam ya, anak-anak yang meninggal dunia ya ketika masih kecil, kemudian orang tuanya dia bersabar, maka anaknya ini akan memberi syafaat ya untuk orang tuanya ya. Artinya seandainya misalkan orang tuanya dia di neraka, bisa ditarik oleh anak-anaknya, artinya anak-anaknya ini memberi syafaat buat orang tuanya ya. Maka penting sekali yang namanya syafaat, tapi tidak semua orang bisa memberi syafaat dan mendapatkan apa? Syafaat. Mereka yang tidak bisa mendapat syafaat adalah mereka yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Nabi Ibrahim ingin memberi syafaat kepada orang tuanya. Nabi Ibrahim pada hari kiamat itu melihat ayahnya itu dihinakan oleh Allah, kulitnya berdebu ya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, innaka wa'adtani alla tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, engkau janji kepadaku untuk tidak menghinakan aku pada hari kiamat. Wa ayyu khizin akhja min abil abad. Dan kehinaan apa yang lebih ketika seorang anak dijauhkan dari orang tuanya. Ini Nabi Ibrahim berusaha untuk memberikan syafaat buat orang tuanya. Namun kemudian ternyata tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru ayahnya Nabi Ibrahim ini lebih dihinakan lagi oleh Allah. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, lihat ke arah kaki. Ketika dilihat, ternyata Nabi Ibrahim melihat anjing liar. Ternyata ayahnya sudah dirubah oleh Allah menjadi apa? Menjadi anjing liar, kemudian dilemparkan ke dalam neraka ya. Jadi tidak semua orang bisa mendapatkan apa? Syafaat. Mereka yang mendapatkan syafaat adalah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Syafaat dari Rasul itu sebelum sirat atau setelah sirat? Wallahu ta'ala alam ya. Setelah sirat atau sebelum sirat, wallahu alam ya. Yang jelas ada syafaat dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa saja setelah sirat, karena mereka yang ada syafaat dari Nabi, beliau pernah mengatakan, syafaatku li ahlil kabair ya, untuk orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa besar, dan juga syafaatku untuk mereka yang mau dimasukkan ke neraka tapi tidak jadi. Artinya dengan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harusnya dia masuk neraka tapi tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Seperti itu. Wallahu
taala alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maksudnya adalah mereka-mereka yang diberi amanah, tapi kemudian tidak bisa menjalankan apa? Amanah dengan baik. Ya. Mereka yang tidak bisa menjalankan amanah dengan baik, ya maka mereka akan terhadang ya nanti di sirat. Oleh karena itu, bila kita dibebankan amanah, maka hendaknya kita menjalankannya dengan sebaik-baiknya, bukan meremehkan amanah yang telah dibebankan kepada kita. Wallahu taala alam. Dari dari yang tadi ada apa yang masih surga itu berarti 999 luar biasa ini ya kan, apa namanya, kecil banget peluang surganya gitu. Gimana kan? Dari saya baru dengar soalnya. Ya memang kalau kita perhatikan yang ramai masjid atau mall Pak biasanya. Ya. Kalau kita perhatikan yang ramai itu masjid atau kalau lagi pas ada konser-konser lagi ada ya. Artinya memang penghuni neraka itu lebih banyak daripada penghuni apa? Surga. Orang-orang baik itu sedikit ya. Orang-orang baik itu sangat sedikit ya. Seperti itu. Kan yang misalnya yang kan itu juga kan mereka bertawhidkan Allah juga. Kan mentawhidkan itu kan mempertimbangkan juga. Ya, jadi ada perbedaan ya antara orang kafir sama orang beriman tapi melakukan maksiat. Itu sama-sama dimasukkan ke dalam apa? Neraka. Ya. Jadi orang beriman tapi dia nggak mengerjakan kewajiban. Dia bertauhid tapi dia meninggalkan puasa, nggak bayar zakat. Itu tempatnya di mana itu, Pak? Neraka atau surga? Ya. Wallahu a'lam. Ya. Allah insya adzaba wa insya ghufiralah. Bisa jadi Allah memaafkan, bisa jadi Allah apa? Tidak memaafkan sehingga dia berada di dalam neraka. Jadi wa amma man khaffat mawazinu, siapa yang timbangan kebaikannya itu ringan. Itu ada dua, orang kafir sama apa? Orang yang beriman yang banyak melakukan maksiat, terutama menzolimi kepada sesama hamba atau meninggalkan kewajiban. Jadi sama-sama mereka dimasukkan ke neraka, tapi bedanya di mana? Bedanya kalau orang kafir kekal berada dalam neraka, kalau orang beriman mereka tidak kekal berada di dalam neraka. Seperti itu, ya. Jadi orang beriman ada orang yang bertauhid. Jadi tidak semua orang bertauhid itu masuk surga. Ya, tidak semua orang bertauhid masuk surga. Ada orang yang bertauhid masuk surga, ada mereka yang dicuci dulu di dalam apa? Di dalam neraka. Artinya supaya kita itu tidak meremehkan ya. Pokoknya tauhid ya, ibaratkan seperti itu. Sebagian orang pokoknya tauhid. Orang kalau tauhidnya kuat, akhlaknya mesti apa? Bagus. Makanya biasanya digandengkan antara tauhid dengan apa? Dengan akhlak. Kalau kita lihat bagaimana khutbahnya Ja'far bin Abi Thalib di hadapan Najasyi. Ya, ketika hijrah ke Habasyah itu Ja'far menyebutkan, dahulu kami ini menyembah berhala, memutus tali silaturahim, berbuat jahat kepada tetangga, sampai Allah Subhanahu wa taala utus kepada kami seorang rasul yang kami kenal nasabnya, yang mana kami kenal dengan kejujurannya, dan rasul ini mengajak kami untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian rasul ini mengajak kami untuk apa? Memiliki akhlak yang mulia. Jadi digandengkan antara tauhid dengan apa? Akhlak. Jadi tidak selamanya orang yang bertauhid kemudian dia pasti masuk apa? Surga, ya. Wallahu taala alam. Beriman ini dalam arti kata seorang itu dia tetap beribadah kan waktu di dunia kan. Yang mana? Yang dibilang orang beriman itu tetap bisa masuk neraka dicuci dulu ya kan. Ini saya pernah ikut beriman itu dalam arti kata dia tetap beribadah, beribadahnya itu dia sholat ya kan, puasa, tapi dia juga melakukan dosa. Ya. Ini poin yang satu. Yang kedua, bagi saya itu ada orang berpikiran yang penting saya Islam pasti masuk surga,
Waktu dengan tadi itu Dicuci dulu ya. Ini apa nih Ustaz, yang diartikan beriman tadi orang itu benar-benar ibadah, tapi dia misalnya jual ke tetangga, ambil di temennya gitu kan. Sama orang yang sama sekali nggak sholat tapi dia bukan Islam sampai gue mati. Nah itu Ustaz. Jadi dia Islam tapi nggak ganggu orang gitu ya. Ganggu orang tapi juga nggak sholat, ya ini bukan Islam. Ya jadi Akhlaknya baik tapi nggak sholat. akhlaknya baik tapi nggak sholat. Sholat itu kan yang Ya. Jadi tadi ya, hablum minallah bagus, hablum minanas juga apa? Bagus. Baru bisa masuk apa? Surga. Nah orang saya penting Islam, ya. Tapi nggak sholat, berarti hablum minallahnya bagus atau tidak? Nggak bagus, ya. Hubungan dia kepada Allah tidak bagus. Jadi namanya maksiat itu bukan hanya melakukan kezoliman. Tapi yang namanya maksiat itu juga adalah meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban itu juga dianggap sebagai apa? Maksiat. Karena mereka yang meninggalkan kewajiban, ya, itu berdosa. Apalagi yang ditinggalkan sholat. Ya, kalau sholat ditinggalkan itu khilaf para ulama, bisa jadi dia apa? Keluar daripada apa? Islam. Ya. Jadi intinya adalah kalau kita mempelajari tauhid, ya, memang tauhid itu dapat memasukkan seorang ke dalam surga. Tapi kalau di samping dia bertauhid, dia juga bermaksiat, maka jadi tauhid orang itu kan bertingkat-tingkat ya. Tauhid itu bertingkat-tingkat. Ada yang tauhidnya tinggi, ya kalau tauhid tinggi itu berarti akhlaknya juga luar biasa. Ya. Artinya muamalahnya kepada manusia juga bagus. Maka orang yang seperti ini bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa apa? Ada. Nah, ada yang tauhidnya bagus sehingga dia dihisab. Mungkin ada maksiat-maksiat lain sehingga dia dihisab dengan apa? Hisaban yasira. Dia masih dihisab, tapi hisabnya apa? Mudah. Nah, ada orang yang bertauhid tapi dia banyak maksiatnya sehingga dia dihisab dengan detail. Kalau sudah didetailkan maka dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi jangan kita gambarkan orang bertauhid udah pasti surga, nggak bakal masuk apa? Neraka. Karena sebagian orang demikian. Yang penting tauhid, tapi hubungan kepada manusia dia apa? Buruk. Kalau hubungan sama manusia buruk, maka ada kemungkinan dia dimasukkan ke dalam neraka. Dan kadangkala orang yang bertauhid itu meremehkan ini. Yang penting surga. Kalau sudah tauhid pasti apa? Surga. Kadangkala juga ada yang meremehkan. Nggak apa-apa, dicuci dulu di neraka, ya. Nggak apa-apa dicuci dulu di neraka. Sebagian orang demikian. Padahal azab paling ringan di neraka bagaimana? Pakai sandal di neraka, otaknya apa? Mendidih. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup ya? Tapi mungkin demikian yang bisa disampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.